Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, sistematika matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yakni ideologis, kemudian paham agama dalam Muhammadiyah, kemudian fungsi dan misi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dalam bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kemudian Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul, kemudian sunnah Rasul juga, yakni penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Dalam bidang akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai tidak bersumber nilai ciptaan manusia. Ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Sini putusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Kemudian problema persyarikatan, longgarnya identitas dan ideologi gerakan sehingga lemah dalam ikatan organisasi dan kolektivitas, lemahnya dinamika organisasi termasuk di akar rumput, mulai dirasakan kekurangan kader potensial untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan. Terjadi perpindahan aktivis warga kader persyarikat ke jamaah gerakan lain. Amal usaha cenderung jalan sendiri, lepas kendali dari misi dan otoritas persyarikatan. Beberapa amal usaha, terutama pendidikan, keadaannya amat memprihatinkan. Di antara setumpuk problema Muhammadiyah di masa posisi kita, bagian dari masalah, membuat masalah, atau bagian dari pemecah masalah. Nah, sedangkan pesan keadilan, Muhammadiyah yang akan datang berbeda dengan Muhammadiyah sekarang. Maka teruslah kamu sekolah menuntut ilmu. Jadilah dokter, lalu kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah insinyur, lalu kembalilah kamu ke Muhammadiyah. Jadilah mister, lalu kembalilah kamu ke Muhammadiyah. Kemudian langkah solusinya menggerakkan kembali ranting dan cabang dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah GCDJ, menggerakkan kembali pengajian persyarikatan secara terstruktur, terprogram, kurikulum jelas, tersedia narasumber yang kompeten. Optimalisasi Masjid Wakaf Muhammadiyah sebagai basis pembinaan warga persyarikatan SK Takmir oleh PJM, PRM, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan persyarikatan AUM. Pendataan kebutuhan kader termasuk kader pengelola AUM, cross-check dengan ketersediaan atau potensi yang ada, menyempurnakan aturan, kaidah AUM, kelembagaan pengelolaan.
Kaji ulang sistem pengkaderan Muhammadiyah, pola rekrutmen, pola pembinaan, pola distribusi, kader bersyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Meningkatkan kualitas dan kualitas kegiatan pengkaderan formal, DA Darul Arkom, BA Baitul Arkom, kemudian Orto, revitalisasi peran sekolah kader Muhammadiyah sebagai basis penyemai kader unggulan. Menyempurnakan aturan-aturan kaidah AUM, kelembagaan pengelola AUM Muhammadiyah profesional, pendidikan, standarisasi pengampung ISMUBA, perlu kajian serius ahli fungsi amal usaha yang terancam mati. Pimpinan Muhammadiyah, dinamika organisasi, kebijakan strategis, pelayanan umat. Nah, ini EPO Muhammadiyah adalah input values, proses values, dan output values. Nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh setiap anggota organisasi, anggota yang utama, kemurnian akidah, keikhlasan, ketekunan ibadah, kesalehan, kepedulian sosial, suka beramal, berkemajuan atau tajdid, moderat, keteladanan. Proses values, nilai-nilai yang harus dimiliki dalam berkiprah atau bekerja di Muhammadiyah, kepemimpinan dan manajemen yang utama, good governance, bekerja dalam sistem, kolektif, kolegial, musyawarah, ijtihad, dinamis, menggembirakan, tabsyir, amanah, disiplin, kompeten, ukhuwah. Output values, nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat dari Muhammadiyah, aksi dan layanan utama menjadi contoh dan rujukan, amar ma'ruf nahi mungkar, berkualitas, kemaslahatan umum, pro du'afa, keandalan, keterpaduan. Untuk perlu digemakan kembali pendekatan manajemen spiritual dalam menjalankan persyarikatan. Gerakan ngumpul ke balung pisah. Nah, ini maksudnya mengumpulkan hal yang tercecer, dikumpulkan kembali menjadi sebuah konsep atau pengetahuan yang perlu kita lestarikan atau kita budayakan atau kita pelajari terus-menerus. Demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.